Hai teman-teman, Ivan di sini dan hari ini mari kita melakukan perjalanan kembali ke 100 tahun yang lalu. Aku tidak suka ini. Menyeramkan. Rasanya benar-benar enak. Seperti ketika kamu juga tidak tahan dengan Mencicipi 100 tahun makan siang sekolah. Hei teman-teman, tonton sampai akhir. Ivan sedang makan 2 porsi dari makan siang terburuk. Aku mendengar semuanya. Tekan tombol subscribe, aktifkan mesin waktu, dan kirim kami kembali. Terima kasih telah berlangganan. Here we go! Aku tidak menyangka kita akan kembali di bus sekolah lagi. Minggir, ini tahun 1920-an. Tahun perjuangan untuk hak-hak perempuan. Yang ingin kukatakan adalah bahwa pada tahun 1920-an mereka sudah memiliki bus sekolah. Hak-hak perempuan, hak-hak perempuan, hak-hak perempuan, perempuan mendapatkan bunga dan permen. Mari kita langsung makan siang tahun 1920-an saja. Oke, apa yang kita punya di sini? Sandwich daging sapi dan saus apel. Dan susu. Baiklah, kita harus mencoba ini. Aku akan mencoba buktinya dulu, kurasa. Nah, ini terlihat sangat menjijikan. Rasanya begitu manis, seperti banyak gula. Coba saus apelnya sekarang. Baiklah, aku akan mencoba saus apelnya. Aku pikir saus apel akan terasa enak. Sebenarnya ini cukup bagus. Baiklah, sekarang kita punya daging sapi. Sandwich daging sapi. Baunya sangat mengerikan. Oh, ini bahkan tidak dimasak dengan benar. Baiklah, aku harus mencobanya. Aku tidak menyukainya. Jadi untuk makanan tahun 20-an memang tidak terlalu bagus, tapi tetap kita beri nilai 2. Ya, 2 itu cukup bagus, kurasa. Tunggu, kita belum coba susunya. Jadi coba susunya. Mungkin ini akan mengubah nilainya. Itu tidak mengubah apapun. 2. Oke, kita tetap dengan 2 untuk dekade berikutnya. Sekarang kita berada di tahun 1930-an. Di masa depresi besar, ketika semua orang benar-benar miskin. Ini apaan sih? Ini adalah kantong kentang menurutku. Jadi, pada tahun 1930-an, hidangan yang paling populer adalah sup. Apa itu sup? Negara ini begitu miskin sehingga setiap siswa membawa satu bahan masing-masing dan kemudian mereka membuat sup lengkap dari semua bahan tersebut. Kedengarannya seru sekali. Baiklah, aku akan mulai dengan mengupas kentang. Baiklah, ayo kita masak bersama-sama. Ya. Apakah kita harus memasukkan nasi ini? Ya, aku sudah memasukkan semuanya. Oke. Aku yakin hasilnya akan sangat bagus. Kurasa apa tidak begitu? Oh, mungkin aku menaruh terlalu banyak garam, tapi mari kita lanjutkan ke lada. Tidak apa-apa aja, aku rasa ini akan berjalan dengan baik. Aduk saja, aduk saja. Kalau menurutmu enak, coba saja. Oke. Mari kita saksikan. Sungguh lezat ya Tuhan, ini adalah hal terbaik yang pernah kucicipi. Biar aku coba, aku sangat bersemangat. Menurutku, ada terlalu banyak lada, garam, dan semuanya. Ini adalah hidangan sekolah terburuk yang pernah ada. Apa ini? Negatif 2. Apa ini? Tunggu, ini buku resepnya. Kita seharusnya bisa membuatnya persis seperti resepnya. Wow, di mana kita berakhir? Aku tidak tahu. Apakah ini urutan? Ya, aku pikir begitu. Oke, mari kita lihat ini. Tunggu, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Pak, tidak, Pak. Bisakah kamu memberitahuku tahun berapa Ini sekarang? adalah tahun 1940-an, Perang Dunia Kedua. Baiklah, makan yang banyak karena kita butuh prajurit yang kuat. Ayo kita coba makanannya. Ya, Baiklah, kita punya sandwich, ayo kita coba ini. telur, beberapa nasi, salad, pie apel. Ini sungguh luar biasa. Pie apel kesukaanku. Ini sungguh luar biasa. Sekarang kita punya limun di sini karena pada masa itu Coke dan Pepsi serta semua soda itu bahkan belum begitu populer, mereka belum ada. Kita punya telur di sini. Ayo kita coba. Ayo kita coba nasinya. Rasanya seperti nasi bumbu sempurna sekali. Jadi secara keseluruhan ini adalah makan siang yang baik dan sehat tanpa bubur dan sup yang mengerikan. Oleh karena itu aku akan memberinya penilaian yang kuat. Mari kita beri nilai 8 ya. Iya, aku setuju. Bolehkah aku mendapatkan sandwich? Oke. Ya, dia memang butuh 1. Tahukah kamu bahwa di tahun 40-an permainan monopoli diciptakan? Ayo kita main! Ini tahun 50-an. Siapa itu? Ini aku. Makanan lezat. Tunggu, itu benar-benar terlihat cukup bagus. Tunggu, serahkan padaku. Serahkan padaku. Serahkan padaku. Mari kita selesaikan perselisihan ini dengan permainan dari tahun 50-an. 3, 2, 1. Tidak, aku kalah. Baiklah, aku menang. Tomat, roti, dan keju. Kamu tidak merakitnya dengan benar. Pertama roti, lalu patty, kemudian keju, tomat, dan akhiri dengan roti lainnya. Ini dia. Ya, itu terlihat bagus.
Teman-teman tulis di komentar bagaimana cara menyusun burger dengan benar. Itu bagus. Di tahun 50-an, anak-anak sangat beruntung mendapatkan jenis makan siang seperti ini. Namun, saya beri nilai 7 karena tidak ada soda dan kentang goreng. Ada susu. Oh, ada susu juga. 8 kalau begitu. Mungkin kamu mau sedikit jelly? Tidak. Oke. Selamat datang di era 60-an. Era hippie. Apa yang kita miliki di tahun 60-an ini? Pizza benar-benar mulai mendapatkan popularitas di kantin sekolah pada tahun 60-an. Dan brownies, favoritku, adalah untuk pencuci mulut. Ya, kita juga punya beberapa kacang yang sebenarnya tidak terlalu saya suka, tapi kita tetap harus mencobanya. Dan untuk mengakhiri kita punya jus apel. Jadi menurut saya, adanya pizza di makan siang sekolah adalah keberuntungan bagi para siswa. Saya tidak akan makan ini karena saya seorang hippie vegan. Jadi saya harus memesan pizza baru. Halo chef, bisakah saya minta pizza vegan kali ini? Dan tolong cepat ya, harus selesai dalam 10 menit. Saya akan coba brownies dulu. Ada kacang. Saya suka kacang. Ivan menginginkan pizza, aku membuatkannya untuknya dalam waktu kurang dari 2 menit. Oh, aku sudah bisa mencium aroma pizzanya. Ini pizza. Ini vegan, tapi kenapa ukurannya kecil sekali? Hei, kita berada di tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, ponsel pertama kali diciptakan. Tunggu, layanan pengirimannya tidak menjawab? Karena tidak semua orang memiliki ponsel seperti itu. Ade. Ini kelihatannya seperti makan siang yang sangat enak. Ya, tapi sebelumnya harganya naik menjadi $2. Ini harganya cuma beberapa sen saja. Baiklah, aku sudah tidak sabar ingin mencobanya. Baik, jadi kita punya hotdog, keripik, beberapa kue, dan saus tomat. Aku ingin mulai dengan hotdog. Aku ingin merasakan keripiknya. Itu yang kumaksudkan. Ini rasanya seperti keripik biasa saja. Ya, keripiknya memang enak. Dan colanya baik-baik saja. Kue-kue ini, aku akan coba kue-kue ini. Ini sebenarnya cukup enak, tetapi saya tidak akan mengatakan saya memakannya untuk makan siang setiap hari. Secara keseluruhan, makan siangnya sangat enak. Kamu punya minuman yang enak. Jadi kami beri nilai 9. Teleportasi ke dekade berikutnya. Sekarang kita berada di tahun 1990-an, saat McDonald's menjadi sangat populer dan mengubah industri makanan. Ngomong-ngomong, ini Ronald, wajah dari McDonald's. Seram. Seperti yang bisa kamu lihat, mainan Happy Meal pertama didedikasikan untuk film Star Trek, dan setiap Happy Meal ini hanya berharga $1 saja. Baiklah, aku tidak sabar untuk mencobanya. Kita punya jus, kentang goreng, dan burger. Dan 1 cheeseburger. Dan teruslah menonton untuk menyaksikan mainan Happy Meal pertama. Baiklah, aku punya ide. Mari kita mainkan sebuah permainan. Siapa yang bisa memasukkan kentang goreng paling banyak ke dalam mulut mereka? Ayo kita mulai. Oke. Aku bisa melakukan lebih banyak lagi. Aku bisa melakukan lebih dari ini. Aku menang. Kami memberikan mengirimkan 10 10 bintang untuk makan siang ini. Seperti yang sudah dijanjikan, aku akan memperlihatkan mainan Happy Meal pertama kepada kalian. Ini adalah stasiun radio dari Star Trek. Aku rasa ini hanya sepotong plastik belaka. Ini masih mainan Happy Meal pertama. Sekarang kita berada di era 2000-an, saat produksi film Harry Potter yang pertama kali dimulai. Dan makanan serta kantin menjadi lebih sehat ketika orang-orang menyadari bahwa meskipun makanan cepat saji bisa lezat, dampaknya sangat buruk. Lebih dari 50% anak-anak mengalami obesitas. Portus. Baiklah, mari kita coba ini. Jadi kita punya beberapa stroberi, apel, mentimun. Makan siang seperti ini hanya seharga $3. Jadi ayo kita coba. Saya akan mencoba ayamnya, rasanya benar-benar enak. Beberapa stroberi. Menurutku ini adalah makan siang yang sangat seimbang dan sehat. Kami menilai ini dengan 7 bintang. 7 bintang. Portus, kita mendekati akhir. Di luar sana tahun 2010. Aku harus ambil foto. Oh ya. Jadi pada tahun 2010, aplikasi terkenal Instagram diluncurkan, tempat banyak orang berbagi video, vlog, dan segala macam hal lainnya. Senyum. Baiklah, sekarang ayo kita makan. Baiklah, sekarang mari kita makan. Di sini ada pasta dan beberapa bakso. Baksonya ternyata benar-benar enak. Aku akan makan tomatnya.
makan siang yang cukup sederhana. Kurasa itulah yang mereka suka di tahun 2010. Jadi, menurutmu makan siang ini pantas Menurutku, mendapat ini apa? sebenarnya pantas mendapatkan nilai 7. Ya, aku setuju. Karena kita berdua benar-benar tidak suka pasta. Dan makan siang ini hanya menghabiskan biaya $5 saja. Cukup bagus. Sekarang kita berada di akhir perjalanan kita, era 2000-an. Apakah kamu siap untuk makan 2 porsi dari makanan yang paling tidak kamu sukai? Ayo, kita teruskan saja. Jadi di sini kita punya jus apel, beberapa strawberry, dan wortel. Shawarma dan carbonara. Jadi kita punya shawarma ayam, tapi rasanya tidak terlihat begitu menggugah selera. Itu enak. Oh, wortel. Oh, aku juga. Ini sebenarnya sangat bagus. Aku beri ini 9 bintang. Aku rasa itu berlebihan. Aku rasa itu sangat banyak. Aku akan memberinya 2 bintang. Tunggu sebentar. Kamu sengaja memberi nilai rendah supaya bisa menikmati makan siang yang lezat. Tidak. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Tidak, ini 9 bintang, bukan 2. Ayo, berikan saja 2 bintang. 9 bintang, lanjutkan ke yang berikutnya. Apa? Kita melewatkan 1 dekade. Apakah kamu menyadarinya? Tulis di komentar. Ada yang bisa menebak apa hidangannya? Dak, aku tidak mau tahu. Apa jadinya nanti? Sup kesukaanmu dari era 30-an. Bukan 2 dari mereka. Izinkan aku membantumu. Tidak. Ayolah. Cucu, trainee. Ya Tuhan, Aduh, ini benar-benar buruk sekali. ini dia pesawatnya datang. Aku tidak mau menenggaknya dan memakannya. Aku tidak peduli. Ini sangat buruk. Teman-teman, jika kalian berlangganan, aku akan membujuk Maria agar aku tidak perlu makan porsi kedua dari sup. Namun sup itu baik untukmu, Ivan. Hai teman-teman, Ivan di sini dan hari ini hari besar, jadi aku nggak akan ada di sini. Tapi aku sudah menyiapkan sesuatu yang menarik buat teman-temanku. Aku memesan paket ini. Aku kasih kalian 5 detik untuk tulis di komentar menurut kalian apa isinya. Waktu habis. Tidak sabar untuk melihat apa yang kalian tulis. Aku sudah terlambat, jadi aku harus pergi. Sampai jumpa teman-teman. Ivan, di mana kamu? Di mana kamu? Apa ini kotak besar? Apakah kalian memesan pengiriman rapuh? Kesini, apakah kalian yang memesan kiriman ini? Lihat, ada catatan teman-teman selama saya pergi. Saya telah memesan robot sungguhan untuk kalian. Dia persis seperti saya. Nikmati waktu kalian. Ayo kita buka, tapi bagaimana kita akan membukanya? Aku akan mengurus ini. Berhati-hatilah, itu sangat rapuh. Aku sudah tidak sabar ingin melihatnya. Itu benar-benar mirip dengan Ivan. Itu terlihat sangat keren sekali, Ini Amish. adalah replika yang sangat bagus. Ada buku panduannya. Aku penasaran apa yang bisa dia lakukan. Robo Ivan, sahabat dan asisten terbaik, replika persis dari Ivan yang asli. Ada tautan ke situs web. Anda bisa memesan berbagai jenis Ivan, Dr. Ivan, pemadam kebakaran Ivan, dan bahkan petinju Ivan. Aku penasaran bagaimana cara menyalakannya. Lihat, ada sebuah tombol. Dikatakan bahwa dia seharusnya datang dengan remote. Itu dia. Ayo berdiri. Ini benar-benar berdiri tegak. Tunggu, berikan itu padaku sekarang juga. Selamat siang, saya adalah robot Ivan. Oh, apa maksudnya itu? Kita harus mengubah bahasanya. Ribik Klopsi. Ya, robot Ivan. Aku rasa itu juga salah. Bagaimana kalau ini? Aku robot Ivan. Oh, itu yang tepat. Berikan padaku. Wow, begitu banyak tombol. Aku penasaran tombol ini akan melakukan apa. Bisakah kamu mematikannya? Oh, kumohon izinkan saya mencoba. Oh, baunya seperti lemon. Kita bisa menggunakannya sebagai pewangi udara untuk kamar kita. Pasti akan sangat harum. Apa fungsi tombol hijau ini? Itu sangat keren. Ya, sepertinya remote-nya sudah tidak berfungsi. Tidak dibutuhkan lagi. Tertulis di sini bahwa Ivan dapat dikendalikan melalui aktivasi suara. Ivan, apakah kamu bisa mendengar kami? Ya, tentu saja. Ivan, apa yang bisa kamu lakukan? Daftar fungsi robot Ivan sangat panjang. Saya bisa memasak, membersihkan, berenang, melompat, menari, bersenang-senang, bercanda. Robot Ivan, apakah kamu bisa mengambil gambar? Tetap saja, saya bisa. Berputar. Ucapkan teknologi. Lihat, dia benar-benar mengambil gambar. Suka videonya.
kalau kalian mau robot seperti ini. Namun, untuk saat ini kita akan bersenang-senang dengannya. Ya, Aku punya begitu banyak ide. Panas sekali. Andai saja aku punya jus jeruk segar yang baru diperas. ya itu akan menyenangkan sebenarnya. Bisakah kamu mengambilkan beberapa? Maria, kita sekarang punya Robo Ivan, kita bisa bertanya padanya. Oh iya, Ivan. Robo Ivan, Suhunya mencapai 107 derajat. Terima kasih, tapi bisakah kamu membuatkan aku jus jeruk? Aku bisa, sebentar saja. Jus apel jeruk ya. Tentu. robot yang sangat keren, dia bisa membuatkan kita jus. Apa yang sedang dia lakukan? Wow, luar biasa keren. Aku juga mau satu. Baiklah, membuat jus memulai. Bisakah saya minta es di atasnya? Tentu. Robot yang sangat keren, bisakah kamu tolong bantu saya mengembang kasur? Saya ingin berenang. Ya, tentu. Maria, apakah kamu melihat itu? Itu sangat keren. Terima kasih, Robo Ivan. Robo Ivan, bisakah kamu memberikan saya udara sejuk? Saya kepanasan sekali. Pendinginan udara, mengaktifkan. Oh, ini sungguh luar biasa. Sangat lapar, haruskah aku memasak sesuatu? Atau haruskah aku memanggil Robo Ivan untuk melakukannya untukku? Robo Ivan? Apakah kau memanggilku, Stanley? Robo Ivan, aku butuh kamu memasakkan sesuatu untukku. Tentu saja, saya bisa. Apa yang kamu inginkan? Beberapa salad dan sandwich. Menghidupkan mode memasak. Oh, aku membuatnya dengan sangat cepat. Itu sungguh keren sekali. Sandwichmu sudah siap. Mau aku panaskan? Oh ya, teruskan saja. Selamat menikmati hidanganmu, Stanley. Terima kasih, baru 10 detik berlalu. Tuliskan di komentar apa yang kamu ingin robotmu lakukan untukmu. Sangat lezat. Robo Ivan, Ya, tolong bantu aku dengan PR-ku. Pertanyaannya adalah akar kuadrat dari 84 dikurangi akar kuadrat dari 26. maaf, aku tidak bisa membantumu dengan itu. Mengaktifkan kata sandi orang tua. Kata Sandi, oh sial, aku akan mencoba meretasnya. Biarkan aku coba menebaknya, 1, 1, 1, 1. Kata sandi yang dimasukkan salah. Baiklah, aku akan mencoba 1, 2, 3, 4 tanda seru. Kata sandi yang dimasukkan salah. Oh, aku punya ide. Mungkin itu tahun lahir Ivan. Apakah kata sandinya 2011? Percobaan yang bagus tapi tidak memasuki mode penguncian. Apa yang sebenarnya sudah aku lakukan? Bagaimana cara aku meribut? Biarkan aku coba dengan tombol ini. Aku adalah Robo Ivan. Aku rasa ini berhasil. Sepertinya sekarang aku harus mengerjakan PR sendiri. Pendidikan itu baik untukmu. Robo Ivan, kita punya sedikit masalah. Oh, akhirnya kamu di sini. Ada apa, Maria? Kaosku basah kuyup dan aku ingin segera mengeringkannya. Robo Ivan mampu melakukan segalanya. Ini akan selesai dalam sekejap. Selesai. Ini benar-benar bagus, tapi kusut. Bisakah kamu menyetrikanya untukku? Aku juga bisa melakukan itu. Wah, terima kasih. Kamu adalah pahlawan. Bisakah kamu mengeringkan rambutku? Ya, aku bisa melakukannya. Wow, ini benar-benar berhasil. Kamu yang terbaik, saudara Robo Ivan. Aku bukan saudaramu. Ayo Robo Ivan, kemari. Sekarang putarkan video lain untukku. Aku bisa menawarkan pacar saudara perempuanku sebagai vampir atau melakukan 1000 lelucon pada teman-temanku. Ayo kita lakukan 1000 keisengan pada teman-temanku. Oh, satu hal lagi bro, bisa tolong isi daya ponselku? Ya, tentu saja. Teknologi masa depan. Stanley, izinkan aku bermain dengan Robert Ivan. Tidak, aku sedang menonton YouTube. Rob Ivan, aku sangat ingin mendengarkan musik. Bisakah kamu menyalakan musik? Tolong. Tidak video. Musik. Tidak video. Robo Ivan musik. Tidak video. Musik. Apa yang silakan kamu lakukan padanya? Apa yang terjadi? Aku rasa kita telah merusak robot Aku itu. rasa kamu yang merusaknya.
Kamu yang melakukannya. Kamu yang melakukannya. Kamu yang melakukannya. Tidak, kamu memang yang melakukannya. Kalau saja kamu membiarkan videonya tetap menyala, semuanya akan baik-baik Dan jika saja. kamu membiarkan aku memainkan musikku, itu pasti akan lebih baik. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita singkirkan saja dia? Kawan-kawan, apa yang sedang Tidak ada terjadi? waktu untuk menjelaskan. Tolong bantu saja. Bantu dengan apa? Pegang tubuhnya dan bantu kami menyingkirkannya. Stanley yang merusaknya. Yaitu Prithvi. Tidak, kamu yang melakukannya. Itu memang kamu. Tidak, itu memang kamu. Itu kamu. Semua ini adalah kesalahanmu sepenuhnya. Itu semua milikmu. Apa yang sudah kamu lakukan? Dia menghancurkannya dengan mencoba memutar musik dan tidak membiarkan aku menonton videoku. Dan kalau dia membiarkan aku memutar musik, pasti akan lebih baik lagi. Kamu punya ide bagaimana memperbaikinya? Ya, kami benar-benar tidak bisa menyingkirkannya. Hai teman-teman. Kalian lagi ngapain? Apa itu? Robotnya sedikit rusak. Dan kami ingin mengajukan pengembalian dana untuk itu. Ya, tidak apa-apa. Setidaknya sekarang kalian mendapatkan Ivan yang sebenarnya. Hebat, kalau begitu buatkan aku jus jeruk. Baiklah, ini Ivan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran saya dan menyukai video ini. Sampai jumpa semuanya.